itu overthinking kalau anak zaman sekarang aku ngomongnya overthinking, mikirnya iki sing wis ora-ora gitu ya. Engko gek-gek. Gek-gek iki bahasa apa, Pak? Bahasa Seragen kok ngendi? Gek-gek engko ngene, engko begini. Itu sudah termasuk bagian dari kurang sehat jiwa. Jadi Bapak Ibu ampun di stigma lagi. Kalau datang konsul ke psikolog atau ke psikiater itu orang gila. Wong awake dhewe iki yo jane yo Gila. ya duwe kekurangan, Bener gila. Iya, punya kekurangan ada gitu. di stigma gitu lagi. Kita kadang kan orang mau datang ke psikolog tuh takut ya. Ini di Wonogiri ada nih psikolognya Mbak Uri nih. Ya, aku main tekan psikolog. Ke psikolog itu nggak perlu nunggu sampai sakit Gila, ya. beneran, sakitnya parah gitu, enggak. Tapi jenengan rawuh datang ajak teman atau ajak keluarga atau saudara atau tetangga yang tadi punya indikator kok kurang sehat ya jiwanya, yuk kita datang. Kenapa Bapak Ibu malah justru perlu mendatangi psikolog ketika dalam kondisi benar-benar sehat? Fungsinya untuk apa? Bapak Ibu sekalian, tahu atlet Gracia Poli? Ya, Tahu. badminton. Apakah si Gracia Poli ini latihannya saat Olimpiade? Tidak. Saat dia tanding? Kenapa? Dia latihannya jauh-jauh hari itu kenapa sih? Kenapa bukan pada saat pertandingan dia latihan? Biar Oh, tanding kok mbak datang latihan. Pertandingan itu kan sesuatu hal yang sudah serius tuh. Tadi kita sudah mengeksplor bersama, Bapak Ibu pernah mengalami masa sulit. Ini kayaknya nggak nyaman deh Bapak berdua nih. Boleh bergeser ke sini Pak atau nemenin Mbak Muri Pak? Ini saya juga nggak nyaman nih. Ya, masih nyaman nggak nih membelakangi saya? Aku saya yang muter ya berarti ya, saya muter. Boleh atau saya yang muter-muter gitu ya. Nah, tadi kita mengeksplorasi kan pengalaman yang pahit, kecewa, atau gak puas dan lain sebagainya, gitu kan? Itu adalah pertandingan hidup kita yang sebelumnya mungkin di masa kecil kita belum pernah diajari nek Pak Ustadz atau pendeta atau orang-orang ulama atau orang-orang besar di dekat kita tuh diajari sing sabar ya. Tapi sabar ini toh Pak. Ya, kita seringkali gitu ya, ketika layak takziah orang yang sedang berduka atau mengalami kedukaan atau mengalami kehilangan, terus perkataan apa yang biasanya kita sampaikan kepada beliau? ikhlas, yang ikhlas. Sing ikhlas ya, sing sabar ya, gitu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau posisinya dibalik, kita yang sedang mengalami kedukaan, kita yang sedang mengalami kehilangan, diomongi orang, gitu, kita nunduk, gitu ya. Sing sabar ya, sing ikhlas ya. Kira-kira pripun Pak? Lah kok penak gur ngomong wae. Aku sing ngrasake. Ya enggak? Aku sing kelangan. Aku sing susah, aku sing sedih. Maka muncullah yang kemudian bernama pertolongan pertama psikologis. PFA, Psychological First Aid. Orang yang lagi sedih, lagi susah, lagi berduka, lagi kehilangan, yang diinginkan apa Pak Bu? Jenengan pengen apa ketika susah sedih? Hiburan, dihibur. Dikancani. Terus apa boleh? Diberi semangat. Dijak piknik. Nah, boleh. Dijak jajan. Kira-kira nek jenengan diceramahi sing sabar ya. Seneng banget. kasih uang ya, bener. Maka dari itu kalau jenengan hari ini sudah dapat ilmu ini,
besok kalau jenengan ketemu orang yang lagi susah, sedih, berduka, ditahan mulutnya untuk ngomong sabar. Ya. Sing ikhlas ya. Itu ditahan benar-benar Pak Bu. Yang dibutuhkan orang itu apa sih? Dipeluk, dikancang, misalnya sesama gender ya, sama laki-laki atau perempuan, dipeluk, dipegang gini aja tuh sebenarnya mereka sudah ayem. Kalau kau pengen nangis loh, nangis orang apa. Nah ini yang perlu dicatat dengan dia. Kalau orang lagi berduka, dia kehilangan sesuatu, boleh dia merasakan kesedihan 2 pekan. Masa berduka itu boleh diperbolehkan, artinya secara mental ya wajar Bu nek dia sedih. Dia mengalami kehilangan kan? Kehilangan uang atau kehilangan misal kucing yang disayangi, kok kucingnya hilang sedih naroro loh, kehilangan apa Bunda apa kedukaan itu 2 pekan batasan sehat mentalnya. Oh dia masih aman nih. Yang nggak sehat adalah ketika dia berduka tapi responnya jadi tertawa terbahak-bahak. Kan kayak jadi mati, bukan mati rasa habis, tapi lebih ke arah ada sesuatu nih. Kok dia malah jadi apa ya? Tidak sinkron. Ini sesuatu hal yang jadi pertanyaan. Nah udah lebih dari 2 pekan tapi dia masih mengurung diri di kamar, gimana? Kunjungi, dapat. Oh kok dia anu ya? Wes mak murung. Kita cukupi dulu kebutuhan hidupnya. Makanya kalau di tempat kami, kalau terutama di misalnya tetangga saya gitu ya, ada yang meninggal, gitu, saya sama suami yang pertama kali kita lakukan adalah mencukupi kebutuhan. Kira-kira keluarga itu udah ada yang masakin belum? Kebutuhan makanannya di keluarga itu, ya. Karena kan berduka ini seorang pengen mangan Pak Bu, ya enggak? Gak sempet olah-olah. Keluarga ini udah ada yang masakin belum ya? Loh, ada kejadian Pak Bu, tetangga saya dia memang jarang serawung ya, anak tunggal, jadi bapak ibunya itu asli di situ, terus punya 1 anak, sudah berkeluarga, anaknya 3, tapi ya memang dia buka usaha di situ, tapi artinya jarang serawung dengan tetangga juga karena sibuk kerja di rumahnya sendiri sih. Nah beberapa waktu lalu tuh si ibunya ini meninggal dunia. Dan ini baru pertama kali saya lihat dengan mata kepala saya sendiri gitu. Itu ya memang respon tetangga itu ya memang datang layar kita partir. Nggak seperti yang mohon maaf kayak kita tuh kayak layakan teng desa apalagi ya, itu kan pasti banyak orang. Ini enggak Pak Bu. Paling itu cuma puluhan, nggak nyampe 50-an orang yang pas waktu ketika pemakaman gitu. Nah ini kan dia punya anak kecil nih gitu. Ya udah saya pakai nasi, tak beliin ayam Kentucky gitu. Terus mereka pulang dari ini, Mbak ini ya maksudnya ini bisa dimakan. Ya Allah Mbak makasih banget ini. Nggak ada yang mikirin. Bahkan saudara-saudara jauhnya pun juga nggak ada gitu. Jadi Mbak nek butuh apa-apa ini ya ngomong aja nggak apa-apa. Udah cukup ini makan, anakku terus pada makan. Dari pagi itu memang pada belum makan. Ya Allah, dari pagi Mbak. Kan kejadian nggak adanya kan malam ya. Pagi itu ternyata pada belum sarapan gitu keluarga. Ya, anaknya ini ya. Nah ini. Maka aspek fisik itu kita penuhin dulu. Diri kita ini apalagi ini udah jam-jam makan siang ya, keroncongan nggak? Ya, nah kita tahan dulu sebentar ya. Ini saya sebenarnya salah juga nih ya, istilahnya mengganggu kesejahteraan psikologis Anda ini ya. Orang kalau lapar itu ya, ngamuk. Terutama mungkin bagi teman-teman yang nanti jenengan di lapangan menemukan orang menengah ke bawah, lapar, urung mangan. Kira-kira nek jenengan langsung ngasih ceramah psikoedukasi ngono nyantol mboten? Ngamuk. Mboten. Nggak bisa gitu ya. Apalagi kebanyakan kalau yang di desa-desa itu kan mereka faktor ekonomi adalah pencetus stresnya. Beberapa waktu lalu kan ada ya bapak-bapak yang
terjun dari jembatan Juruk, tahu nggak beritanya? Karena dia tidak kuat menahan beban ekonomi yang dipikul gitu kan. Ini juga salah satu kendala, nggak hanya ibu-ibu yang kena depresi, bapak-bapak pun juga ada potensi kena gangguan psikologis. Nah ini yang jadi concern kita bersama. Aspek psikologis yaitu tadi kedukaan, datang hentikan mulut untuk ngomong sabar. Dah peluk, kamu pengen nangis aja Pak, nangis dulu. Ya. Wis apa-apa ae. Malah dah mungkin wis rasa nangis diikhlaske wae ya. Menangis itu adalah respon alamiah seseorang untuk mengalirkan energinya. Nangis itu kayak BAB BAK. Nek jenengan mahan BAB BAK pun kebelet banget pripun Pak Bu rasane? Peringas-peringis ya, rasanya sakit gitu ya. Apalagi ini jenengan lagi sedih, susah, pengen nangis tapi dilarang untuk menangis. Apalagi di lingkungan kita sama anak kecil kesandung jatuh, lah ya Allah, matune nakal men ya. Bocah pengen nangis gitu ya. Wes langsung nangis, coba tumbas ke permen, tumbas ke es krim. Gak gitu Pak Bu konsepnya. Celana ngira untuk cengeng. Ya. Celana kayak untuk cengeng. Padahal bapak-bapak laki-laki boleh menangis kok. Laki-laki boleh menangis. Kita keluarkan emosi-emosi itu boleh. Nangis boleh. Aspek sosial ini kita bisa memberikan kontribusi. Insya Allah panjenengan rawuh ke sini, datang ke sini, hadir di sini, ingin berkontribusi kepada lingkungan loh. Ya. Iya. Ini adalah salah satu tanda sehat mental. Iya Pak. Kita tuh butuh mama ya. Me time-nya tuh gampang. Tuku sayur, iso cerita-cerita ngalor ngidul gitu. Iya, itu aja sudah sebagai sarana healingnya mama sebenarnya. Piknik. Ngobrol ngalor ngidul, ketemu sama temen. Ini kontribusi sama lingkungan sosial. Bapak-bapak itu ya. Beberapa waktu yang lalu siapa tuh komedian yang diundang Deddy Kobuser ya di podcastnya, saya dengar Kadir atau siapa tuh yang dia ngomong kalau laki-laki itu me time-nya itu kerja. Me time-nya itu kerja. Kenapa? Ketika dia di rumah lihat kebutuhan anak, istri gitu ya, bikin stres. Maka ketika dia kerja, healingnya di situ katanya. Healingnya dia di situ. Sama kontribusi terhadap lingkungan atau aspek sosial ini bisa menunjukkan bahwasanya kita tuh juga sehat secara mental. Jadi 3 ini ya Pak Bu harus dipenuhi dulu nih. Kok keluarga ini menutup diri terus toh? Jadi di tetangga saya pun juga ada Pak Bu, kan perumahan ya, sudah rumahnya full bangunan, temboknya itu tutup, pagar, terus dikasih apa namanya? Fiber gitu ya, jadi nggak kelihatan sama sekali. Dan memang betul, ibu sama anaknya itu memang ada kecenderungan dia tuh ada gangguan mental tertentu. Kita bisa lihat suasana rumahnya yang dibangun. Apakah dia menutup diri dari orang lain, atau dia membiarkan pagarnya itu terbuka, sedikit terbuka. Bangun aku lingkungannya ramah nih, kecolongan nih, pencurian nih dan lain. Berarti kan lingkungannya jenengan sudah nggak sehat dulu tuh, ya nggak? Nah ini yang perlu kemudian nanti mungkin bisa dipikir tuh RTL-nya, lapor nih sama Pak Camat, Pak Kades gitu ya, lingkungan sini tuh kok gini. Kalau di desa kan kita masih sering nemui ya, rumah halamannya luas tuh, ya. Terus ketika kita mau pulang ke rumah, itu kita mungkin beberapa rumah ada yang punya gapuro. Tahu nggak filosofinya? Kenapa di batas rumah itu ada gapuro atau ada pagar, kemudian ada halaman yang luas sebelum masuk ke pintu rumah? Ternyata leluhur kita, orang-orang sesepuh kita,
itu sudah merancang kondisi sehat mental secara alami, natural. Jenengan ini kan di sini nih, pikirannya di sini gitu ya, atau di pekerjaan gitu. Ketika pulang ke rumah perlu mengubah, kalau kita bahasa psikologinya tuh state, mengubah rasa. Mau kan aku baru pelatihan nih, aku mulai ketemu anak bojo, maka atau keluarga atau orang tua, maka state atau pikirannya harus dialihkan, di switch energinya untuk ketemu anak dan istri. Sudah tidak lagi mikir Kawean. Maka pulang ke rumah bertani gitu ya, leren sik nang burung di pasir-pasir ya. Baru mlebu ngomong, "Assalamualaikum anakku ini." Kira-kira Pak sing nyambut damel niku wau nyelake pikirane di tempat pekerjaan sudah selesai belum tuh? Enak tuh, karena apa? Ada jarak tuh, halamannya luas. Energinya sudah teralihkan. Ya, filosofinya Kita itu. mengalihkan step kita dulu gitu. Iya, bahasa Islamnya itu kita khusyuk gitu ya. Sholatnya khusyuk, ya sholatnya ya sholat, ibadah gitu ya. Mungkin ya yang bagi non muslim ya, kita kalau ke gereja atau ke tempat ibadah, ke tempat sembahyang ya wis sembahyang loh, aja pikirannya nang ndi. Maka kita ngalihin dulu stepnya. Nah, kondisi sekarang mungkin yang di perkotaan, jadi kan lihat kondisi geografis. Oh kok cedek-cedek ya. Kira-kira kondisi psikologis apa nih yang nantinya akan muncul? Masalah-masalah psikologisnya itu apa? Tetangga dan lain sebagainya. Itu bisa. Nah, ini ya langkah-langkah. Ini tadi kita memahami situasi, kemudian kontak, adanya empati dan kehadiran. Sudah latihan ya? Tadi latihan dengarkan sama bercerita lebih susah mana Pak Bu? Mendengarkan. Lebih susah mendengarkan ini. Dengerin apa cerita Bu? Jujur. Cerita. Mendengarkan. Pak, lebih susah mana? Mendengarkan atau bercerita? Mendengarkan. Sebagian besar di ruangan ini menyebutkan kalau mendengarkan itu jauh lebih susah. Nah ini Pak Bu, saya yang sering dikomplain gitu sama teman-teman psikolog baik sih yang kerja di rumah sakit, bukan dikomplain ya gitu ya. Dalam artian begini, tim kamu tuh nek terapin tarif gitu ya, tarif praktek mandiri ya, kok ya larang men loh, cuan-cuan wae gitu, mikirnya kok duit wae. Nah saya tak balik tanya, Mbak, lah kowe iki nyambut gawe di rumah sakit jadi PNS ya, ada nggak ada pasien dapat gaji? Nah saya praktek mandiri, saya gaji sampo ya. Dan pekerjaan utamanya adalah mendengarkan Bu. Mendengarkan, duduk tenang, penuh empati, penuh kontak mata gitu ya. Dan memberi solusi. Full. Dan itu nggak cuma 3 menit Pak. Jam-jaman. Harian. Jam-jaman. Ini ya Bu dokter, ini ada Bu dokter. Kalau dokter mendengarkan keluhan pasien paling lama berapa Bu? 10 menit, 5 mendengarkan. Kalau pas praktek gitu, kalau misal pasiennya banyak gitu Bu. Nah kalau yang dokter-dokter spesialis itu yang antriannya panjang kan paling cuma 10 menit ya Bu ya. Iya baik. Maksudnya ya ini yang kita beban kerja ya, kita dengerin. Nah, apalagi panjenengan Bapak Ibu yang nantinya terjun ke lapangan, ketika kita mau dengerin orang, maka yang harus kita siapkan adalah kesiapan diri kita untuk ngeluarin dulu, ngosongin dulu apa yang di pikiran kita. Oke, aku mau dengerin orang gitu ya. Aku mau dengerin tetanggaku, aku mau dengerin ini. Karena apa Pak Bu? Pekerjaan mendengarkan ini soal yang berat. Apalagi tadi kita lihat video yang tadi ya, seorang anak yang pengen didengarkan orang tuanya. Anaknya dewe Pak Bu, ojo lali yo dirungokke yo. Anak saya tuh sampai, anak saya belajar banyak dari anak saya. Jadi anak saya tuh kayak
Dia tuh sering banget ya, Mama, lihat aku toh, aku tuh mau ngomong. Oh, Podo karo anakku. apa toh nak? Gitu. Padahal dia butuhnya tuh nggak nyampe sejam. Dia paling cuma 5 menit, 10 Iya. menit gitu ya. Apa toh? Ini loh, Sabar Ma, ya aku nak tuh ya. bikin time Terima gambar kasih. anak saya nomor 4, umurnya 4 tahun. Ya, anak saya 5, Bapak Ibu. Anak saya 5, yang pertama kembar, yang kedua 7 tahun, yang ketiga 7 tahun, yang keempat 4 tahun, yang terakhir baru 20 bulan. Jadi yang nomor 4 ini yang paling kritis dia. Mama, kalau aku tuh bicara, aku didengerin. Oh iya, oke. Apa tole, pengen apa, gini. Dia suka banget sama kontak mata. Lihat gitu ya, dilihat. Oh, ternyata energi pengen dengerin, ini anaknya dewi loh ya. Bukan orang, mungkin kalau orang lain tadi ya Mbak, dibayar. Oh, aku dibayar orang, maka aku akan dengerin. Tapi tantangannya itu tadi, nek dengarkan orang dibayar. Itu betul Pak. Dan itu real terjadi banyak di keluarga gitu ya. Saya pun juga pelakunya gitu ya. Pelaku kok aku kok ngrungokne anakku dhewe yo angel iki ngopo to ya. Mergone ra dibayar. Maksudnya angel iki ngopo? Oke, ternyata ini toh problemnya. Jadi ibaratnya yuk kita lurusin lagi niat gitu ya. Kita pahami empati dan kehadiran kita. Bapak Ibu kalau sudah di rumah gitu ya, kita mulai ketahanan keluarga kita masing-masing. Kalau sudah di rumah, handphone tolong ditaruh. Kita dengarkan tadi istrinya yang masih hamil, yang lagi sedang hamil.